Suplai ini ayam ini memang terjadi sekarang baru-baru ini harganya agak anjlok, ya agak turun. Memberikan solusinya nanti bekerja sama dengan BUMN untuk menyerap peternak yang kita ada. Saya ini menjamin bahwa kebutuhan pokok ini terpenuhi pada saat bulan puasa dan Ramadan. Menghadapi pandemi COVID-19, semua kementerian terlibat aktif untuk menangani secara bersama-sama, tak kecuali Kementerian Perdagangan. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda, Detikers, untuk mengikuti perbincangan dengan Menteri Perdagangan, Bapak Agus Suparmanto. Isu yang akan kami bahas antara lain soal ketersediaan atau pasokan sembako dalam keseharian kita, khususnya menghadapi bulan Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri Mei nanti. Isu lain yang akan kita bahas, seberapa jauh dampak pandemi ini terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Kita sapa langsung Bapak Agus Suparmanto. Assalamualaikum Pak Agus. Salam. Apa kabar Pak? Baik, apa kabar? 3 pekan di rumah ya Pak. Bosan nggak Pak kira-kira Pak? Ya, sekarang ini memang aktivitas di rumah ini toh kita kerjakan juga keluar sekali-sekali karena ada kunjungan melihat pemantauan di pasar, terus kemudian harus beberapa yang memang saya harus hadir dan sebagainya, tetap memang itu kita jaga. Selain tetap kita mengikuti protokol kesehatan juga. Iya, bagaimanapun Pak Agus termasuk garda depan ya, terutama untuk menjaga stabilisasi harga nih Pak ya, di tengah pandemi ini. Nah Pak Agus, kalau Bapak Presiden kan beberapa pekan lalu sudah menyampaikan bahwa kementerian, hampir semua kementerian lah terlibat gitu kan ya. Ada yang diminta mengkaji ulang anggarannya, istilahnya apa, realokasi semacam itu ya. Kalau dari Kementerian Perdagangan apa aja tuh Pak yang mungkin anggaran yang dipangkas atau dialokasikan untuk kepentingan menanganan pandemi COVID-19 ini? Ya, memang begini, kita beberapa melakukan penghematan ya, dan diantaranya adalah memotong semua kegiatan rapat-rapat, kemudian juga kegiatan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, dan juga pameran-pameran, keikutsertaan pameran di dalam negeri dan di luar negeri, kemudian juga pelaksanaan pameran itu sendiri kita tunda sampai tahun depan. Dan ini memang perubahan penghematan ini cukup signifikan. Selain itu juga kita refocusing anggaran juga untuk dalam membantu dan program COVID-19 ini. Refocusingnya apa aja Pak yang dilakukan, program-program yang diinginkan kembali? Ya, memang kita memasuk ke dengan hubungannya ke COVID ini, membantu bantuan berupa alat kesehatan. Kita meninjau ke pasar-pasar, memberikan masker, memberikan hand sanitizer, dan juga chamber box untuk disinfektan. Selain itu juga kita memberikan pengarahan, penyuluhan untuk protokol kesehatan. Jadi kita harus dalam aktivitas di pasar harus ada social distance. Juga ini kita harus jaga supaya kita melakukan kegiatan perdagangan ini, tapi juga harus menjaga kesehatan karena kita juga nggak bisa stop. Dan memang kita telah memberikan surat edaran ke gubernur wali kota untuk memberikan kegiatan ini mensupport, memberikan jam kerja mereka, jam waktu buka pasar-pasar tersebut termasuk minimarket, supermarket, agar tetap buka dan itu dilakukan dengan protokol kesehatan. Pasar tradisional juga ikut di situ masuk? Iya, pasar tradisional juga kita minta dibuka tapi dengan social distance. Nah, ini otomatis dengan protokol kesehatan ini. Dan juga untuk pasar tradisional ini kita untuk menggalakkan menggunakan aplikasi online. Karena pemasaran di sini juga orang yang di rumah ingin membeli
belanja dengan adanya aplikasi, mereka bisa memesan dan diantar dengan fasilitas yang ada, dan ini juga saling kerjasama dengan ojol ya, mungkin di lokal setempat memberikan peluang kerja juga bagi mereka, tapi tetap bisnis tetap berjalan dengan baik. Itu saya juga dapat cerita. Jadi para pemilik warung itu nggak perlu ngoyo datang ke pasar, dia malamnya bisa telepon dulu, mau pesen ini, pagi tinggal ambil, angkut gitu ya. Mengurangi ya itu pertemuan dalam jarak dekat itu ya. Pak Agus, kalau untuk relaksasi ya, kayak misalnya Kementerian PUPR misalnya, dia kan memberikan keringanan cicilan kredit untuk rumah. Kementerian memberikan kalau untuk perdagangan, relaksasi untuk diberikan ke siapa? Ke importir, eksportir? Ya, memang kita dengan situasi gini, kita melakukan diregulasi dan regulasi. Artinya salah satunya kita juga merelaksasi impor. Ya, merelaksasi impor dan juga memberikan larangan ekspor. Untuk relaksi impor ini kita berikan mempermudah seluruh ekspor berkaitan dengan kesehatan, terutama dengan menghadapi COVID-19 ini. Kemudian juga impor ini kita permudah terutama untuk bahan pokok, misalnya salah satunya adalah bawang putih dan bawang bombay, karena waktu itu harganya ini tinggi dan kita tidak bisa kelamaan tinggi supaya tidak terjadi inflasi. Nah ini impor ini, relaksasi ini tanpa memberikan persetujuan impor, jadi bebas. Artinya di sini relaksasi impor ini di pelaku usaha ini melakukan impor dan usahanya lebih mudah dan lebih cepat supaya harga-harga tersebut bisa ada penyesuaian. Itu yang diberikan hanya perizinannya aja yang dipermudah, tapi misalnya soal cukainya segala macam tetap dikenakan. Ya, memang begini, ini ada stimulus ya, tetap ada kemudahan ya, tapi kalau ini karena sudah di pemudahan untuk impor ya. Nanti kalau memang adanya beban yang terlalu besar ya, saya rasa ini tidak ada beban lagi yang terlalu besar, sehingga begitu ini jalan. Dan kemarin beberapa hari yang lalu saya meninjau ya di mana pasar ini dengan food station yang memang salah satu BUMD dari DKI. Mereka ini memanfaatkan jadi relaksasi impor ini, yaitu pembebasan dengan memberikan persetujuan impor. Nah, mereka memanfaatkan relaksasi ini dan ditanggapi secara positif. Memang kita menggalakkan juga pelaku usaha, karena memang kebijakan kita ini menciptakan suasana dunia usaha ini menjadi sejuk. Dengan adanya relaksasi ini kita menyejukkan lah dengan para pedagang-pedagang itu. Nah itu kan kita impor ini beli keluar. Ada keluhan nggak dari para pelaku, dari para importir itu, mengingat misalnya sebuah produk itu juga dibutuhkan oleh banyak negara sehingga akhirnya rebutan gitu kan? Yang akhirnya rebutan, harga belinya tinggi, harga jual ke dalam negerinya jadi tinggi juga. Nah, sementara daya beli masyarakat kita lagi melemah. Ini gimana mengatur strategi? Ya, jadi begini, memang dalam hal ini ada dua hal. Pertama adalah situasi COVID ini akan memperlambat, tapi tetap bisa berjalan. Kedua, banyak demand dan ini antara demand dan supply. Memang demand mungkin, tapi dalam hal ini demand ini tidak terlalu besar ya, karena memang tetap dalam koridor cukup. Artinya mereka walaupun ada kenaikan itu sedikit, tidak signifikan ya. Walaupun dolar sekarang masih bisa terjangkau, dengan adanya ini mempermudah. Jadi dan mempercepat juga prosesi hal tersebut. Nah, memang beberapa negara dengan adanya lockdown ini agak-agak sulit. Contohnya kita telah memberikan persetujuan impor untuk kerbau. Kerbau ini terhadap beberapa ke India. Dari India. Sumbernya ini kan dari India yang paling dekat, dan juga di sini diberikan kepada beberapa BUMN. Nah ini memang saya juga sedang mengupayakan terhadap pemerintah, memantau kapan dan sebagainya untuk ini tanggal waktunya selesai mereka.
Jadi mudah-mudahan dalam waktu minggu ke depan, 2 minggu ke depan ini selesai. Dan ini segera masuk pada bulan puasa nanti sudah mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Nah iya kan Ramadannya sudah pekan depan kita udah masuk puasa ya. Iya. Nah ini kan yang orang ini kebutuhan sembako buat sahur, buat berbuka. Sejauh mana jaminan pasokannya nih di pasaran? Pada dasarnya saya sudah memantau kebutuhan bahan pokok nasional ini. Saya ini menjamin bahwa kebutuhan pokok ini terpenuhi pada saat bulan puasa dan Ramadan. Di sini kita udah pantau ya, bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian Satgas Pangan, dan juga pelaku usaha, distributor, importir, untuk memastikan kecukupan daripada untuk menjelang puasa dan Lebaran ini. Nah, di sini saya juga memantau langsung ya, terutama kayak ada kenaikan kemarin beberapa minggu lalu gula. Nah, saya akan memantau langsung ke pabriknya bagaimana beberapa yang izin impor yang telah kita keluarkan, berapa yang direalisasikan. Memang beberapa minggu lalu terjadi kelangkaan dan harga naik. Nah, sekarang ini sudah mulai masuk dan ini diharapkan dalam beberapa hari ke depan ini segera adakan penyesuaian. Stok kita kira-kira tahan untuk berapa lama, Pak? Ya, semua. Jadi untuk stok ini cukup sampai puasa dan Lebaran ya, sampai Juni. Nanti kita sudah sampai Juli. Sampai Juni. Bulan Juni ini karena begini, kayak gula misalnya. Gula ini memang agak tinggi. Karena kenapa? Ya harusnya musim giling ini bulan April saat ini terjadi kemunduran selama 2 bulan. Jadi kita harus makanya dikeluarkan kebijakan impor ini untuk menutupi kekosongan ini. Nah, karena musim giling baru bulan Juni, jadi kira-kira kebutuhan GA per bulan kurang lebih 250.000. Jadi kita udah menambah untuk impor juga. Bahkan impor yang ada ini waktunya tidak cukup, kita mengadakan pengadaan melalui konversi dari rafinasi ke konsumsi sebesar 250.000. Diharapkan dalam bulan ini sudah masuk sekarang sudah mulai masuk. Jadi mulai beberapa hari ke depan peningkatannya cukup signifikan, tiap harinya sekitar 8.000 ton per hari. Nah, kemudian mungkin izin impor dipermudah, segala macam dipermudah. PR berikutnya ini bagaimana supaya itu tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Kita kan nggak bisa memberikan cek kosong gitu aja gitu kan kepada para importir. Dia mengimpornya berlebih, kemudian atau malah ada pihak-pihak yang sengaja menimbunnya nih Pak. Seperti kasus-kasus yang terjadi sebelumnya kan seperti itu ya, terulang tuh. Jadi memang begini, kita juga di kita ini ada direktorat yang menangani itu ya. Di bawah naungan Dirjen PKTN di situ. Nah, ini kita lakukan bekerja sama dengan Satgas Pangan. Itu jadi untuk memantau, ya, Satgas Pangan ini dari Bareskrim ya akan memantau, memang dalam aturannya sudah ada. Nah, kita bekerja sama dengan mereka untuk melakukan pemantauan di lapangan. Jadi apabila ada penimbunan langsung ditimbang. Itu tidak hanya pangan ya, termasuk dalam kondisi sekarang ini alat kesehatan seperti masker. Masker harga naik, kita akan minta dengan kerjasama dengan Satgas Pangan untuk memantau kondisi-kondisi tidak hanya pangan. Nah, kembali tadi mengenai pangan ini kita jaga, dan saya turun melihat ke pasar kenapa harga begini dan sebagainya, dan nanti kita lihat. Namanya memang tadi benar, ada beberapa sekelompok yang ingin mencari keuntungan dalam situasi sekarang berlebihan. Untung boleh, tapi tidak boleh dalam menyulitkan orang lain. Untung besar boleh selama tidak menyulitkan orang lain. Nah, sekarang ini udah untung besar menyulitkan banyak orang, bukan orang satu, orang, 2 orang saja. Jadi inilah yang kita atasi, bagaimana secara menyeluruh, ya tidak hanya di Jawa ya, di tempat lain juga demikian. Yang terkait masker itu kan beberapa waktu memang ada razia macam-macam gitu kan. Itu tindak lanjutnya seperti apa itu Pak? Ya, untuk masker ini memang produksi di dalam negeri. Jadi memang dalam kondisi COVID ini memang setiap orang ini mewajibkan kita harus memakai masker. Termasuk di rumah, keluar ya. Begitu keluar dia harus mewajibkan masker.
memang kondisi sekarang ini masker produksi ini belum cukup, belum terpenuhi. Ini dalam proses. Pabrik juga yang memang tadinya tekstil agak lesu untuk dalam kondisi garment dan lain-lain, ini beralih. Dan ini membuat tidak hanya masker, tapi APD, alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini cukup dibutuhkan karena beberapa sekitar mungkin kurang lebih ini saat ini baru tahap pertama itu sekitar 8 jutaan ya untuk nah ini sedang dalam produksi, tapi produksi kita juga bisa dalam beberapa bulan ke depan ini sekitar 19 juta. Artinya ada kelebihan nanti pada saat produksi ini sudah maksimal. Dia sudah boleh diekspor lagi berarti? Nanti sudah diekspor. Sekarang pun kita memberikan pengecualian ekspor. Karena apa? Bahan bakunya pun dari luar, dari Korea ke Jepang ya. Dan ini beberapa negara lainnya. Nah, ini kita artinya apa? Kita memberikan pengecualian ekspor dengan catatan artinya apa? Beberapa misalnya 50% ini untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi ini bisa artinya paling tidak barang ini ada yang bisa kita berikan ke dalam negeri. Ya, dan ini sudah mereka penuhi baru kita berikan pengecualian. Jadi tidak serta-merta kosong. Artinya kita butuh juga ekspor untuk menambah devisa. Tapi di sisi lain kita nggak boleh juga kosong, artinya tidak dapat sama sekali. Nah, inilah yang kita dan ekspor pun tujuannya ke si negara pemilik bahan baku itu ya? Ya, memang ada kerjasama. Artinya begini, kerjasama ekspor ini kan sudah tercantum dalam kerjasama misalnya Korea. Ya. Di sini Indonesia, Korea, pasti itu sudah melakukan ketandatangan dan sebagainya, termasuk juga Jepang. Nah, ini kita harus patuhi dan juga hargai. Karena mereka begini, kita suatu saat juga butuh dari mereka. Misalnya ventilator, ya, bahan baku. Jadi ini harus menjalin hubungan baik dan sebisa mungkin kita juga kalau sudah terpenuhi, kita bantu mereka. Timbal balik ya. Tadi Bapak sempat menyinggung soal pasokan daging ya, khususnya daging kerbau dari India. Saya dengar pasokan ayam kita cukup melimpah karena orang kan cenderung malas ke pasar gitu kan, sehingga mungkin stok di pasar kurang terserap oleh masyarakat. Nah, saya ingin konfirmasi benar nggak fakta itu. Kalau memang benar, ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan agar para peternak ini nggak kena imbas, tidak dirugikan lah dengan kondisi tersebut. Memang begini, supply ini ayam ini memang terjadi sekarang baru-baru ini harganya agak anjlok, ya agak turun cukup. Itu per April atau udah dari Maret? 1 bulan terakhir ini ya memang kita sedang melakukan antisipasi segera. Ya artinya begini, harga ini kan tergantung demand dan supply. Ya. Memang ayam ini kita ini pemakan ayam juga yang cukup konsumtif sekali besar ya. Artinya dalam situasi yang sekarang ini memang cukup tidak diuntungkan karena begini, restoran ya, hotel ini hotel dan restoran ini kan F&B ini terganggu, food and beverage ini agak terganggu dengan situasi gini. Contohnya makanan cepat saji atau makanan yang memang orang beli datang dan makan di situ. Ya, ayam nah ini sekarang kan semua ini dengan apalagi dengan PSBB pasti ditutup. Ya. Dengan DKI saja pasokan ayam di sini kebutuhannya tinggi ya untuk Jabotabek maupun Jawa Barat. Karena contohnya begini, ada restoran yang punya franchise banyak, pasti turun. Ya. Kedua, itu tidak hanya yang memang franchise dari udah dari luar, dalam tuh juga sama tergerus dengan adanya ini. Nah, memang kita sedang bahas segera mungkin dalam beberapa hari ke depan ini memberikan solusinya, nanti bekerja sama dengan BUMN untuk menyerap peternak yang kita ada, bagaimana diserap ya. Memang solusinya sudah ada. Artinya di sini ayam-ayam tersebut yang hidup bisa terserap. Ya memang penduduk kita ini kan banyak, tapi karena situasi ini orang tidak bisa keluar untuk sosial acara sosial yang memang pertemuan, weekend dan sebagainya. Nah itu memang sangat-sangat mudah-mudahan ini akan bisa teratasi dalam waktu dekat.
opsi yang disiapkan ada selain untuk diserap sama BUMN? Jadi begini, itu salah satu opsi yang memang kita sedang finalisasi ya nanti dengan ada rakortas ini dengan Kemenko dan beberapa kementerian lainnya. Kita mengeluarkan kebijakan ya. Dalam hal ini memang para peternak memang ini kan prediksi yang sebelumnya kan demandnya banyak. Ya tiba-tiba kita tidak kebayang 2 bulan terakhir ini dengan adanya COVID merubah segalanya. Ya baik itu kita sendiri, pola kita, kegiatan kita, pola makan, semuanya ini berubah. Artinya makannya umumnya orang di rumah. Sehingga mau beli pun tidak ini kan kadang-kadang kalau ada franchise yang makan cepat dengan rata-rata kan pasti banyak yang saji makanan ayam goreng ini misalnya. Nah, solusinya memang ada beberapa hal nanti kita akan bahas ya. Bagaimana memberikan solusi cepat ya, memang ayam hidup ini bisa diserap dengan apakah nanti kita lagi membahas saat ini ya. Kalau telur nggak ada problem Pak, supply demand? Kalau telur supply ini tidak ada masalah, hanya yang memang harga ini kita sedang ayam saja karena ayam hidup ini ya nanti bisa kita solusikan ini dengan mungkin menjadi ayam potong di freezer dan lain-lain. Ini ada solusi yang Pak terakhir mungkin Pak, kan kita punya pasar-pasar yang istilahnya sudah menjadi trademark ya, nasional bahkan mungkin internasional kayak Tanah Abang itu kan juga praktis mungkin ya hampir 90% sekian tidak beroperasi itu kan. Mungkin Kementerian Perdagangan ada memberikan solusi alternatif untuk para pedagang yang nggak bisa berjualan di Tanah Abang atau yang lain-lain, yang kaki 5 semacam itu. Memang begini, pasar kita ini kan merevitalisasi pasar seluruh Indonesia. Memang dengan adanya situasi ini kita pangkas dan kita tunda, tapi mungkin tidak 100% kita tunda karena manakala ini situasi ini COVID ini berakhir kurang bulan Agustus ya, katakanlah segera atau bulan Juni dan sebagainya, mungkin lebih cepat dari yang kita perkirakan, kita harus segera mengantisipasi. Tidak mungkin begitu kita hemat, kemudian minta proses anggaran, akhirnya tahun depan. Nah ini momentum ini untuk recovery atau membangun lagi agak cukup lama. Namun berkaitan dengan pasar tadi, bagaimana orang-orang yang di pasar ini di luar kios kadang-kadang kan mereka menjual kaki 5 dan sebagainya, tidak ada tempat di luar diberikan izin. Nah, mereka ini pendapatannya harian. Nah, solusinya kita memberikan ada 2, BLT atau masuk tadi kartu prakerja. Nah, ini sudah ada program pemerintah untuk mengatasi ini. Ya, kemudian bagi usaha pasar pun diberi kemudahan stimulus ekonomi, makanya bebas pajak untuk sementara ya untuk PPh-nya. Nah ini sudah diatur oleh Kementerian Keuangan dan dikoordinir oleh Pak Menko Perekonomian. Ini sudah ada. Artinya apa? Mereka ini sudah dihitung. Tinggal sekarang mendaftar. Bagi mereka yang memang terimbas dengan masalah COVID virus ini, mendaftar untuk mendapatkan program-program tadi di Menteri Perekonomian. Pak Agus, di tengah pandemi COVID-19 kan hampir semua negara sebetulnya boleh dibilang jeblok gitu ya. Tapi kemarin sempat disinggung Pak Menko Perekonomian, neraca perdagangan kita relatif oke nih. Nah saya ingin detailnya dari Pak Agus nih sebagai pemangku kepentingan ya. Seperti apa sebetulnya Pak? Ya, memang surplus neraca perdagangan kita dengan ditopang oleh surplus non migas, ya bukan migas, ini memang bagus. Artinya dan dapat diartikan ada sektor non migas yang tetap bertahan di situasi yang sekarang COVID ini. Kenaikan ekspor non migas dari Februari ke Maret ini terjadi meskipun harga rata-rata produk ekspor Indonesia ini non migas turun. Nah ini artinya kenaikan ekspornya itu karena kuantitas. Jadi volumenya ekspor ini bukan karena harga atau nilai tukar. Jadi memang volumenya ini meningkat. Nah secara kumulatif nilai ekspor kita di Indonesia Januari sampai Maret itu 41,79 miliar US dollar. Itu meningkat
2,91% dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Nah, sedangkan impor Indonesia yang Januari sampai Maret ini yaitu sebesar 39,17 miliar US dollar yang membuat pada kuartal 1 ini mengalami surplus. Ya, artinya nilai ekspor Indonesia Januari sampai Maret 2020 itu tadi 41,79 atau meningkat 2,91% ya, kemudian dibanding periode yang tahun lalu. Nah, sedangkan impornya ini memang Januari Maret ini mengalami penurunan yaitu 39,17. Jadi dalam kuartal 1 ini surplus. Jadi dengan otomatis surplus 2,62 miliar US dollar ya. Nah, sementara ekspor non migas Januari sampai Maret juga tercatat cukup baik, yaitu mencapai 39,49 miliar US dollar atau meningkat 6,39% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Ya, ekspor Indonesia pada Maret 2020 ini meningkat ya 0,23% dibanding Februari. Itu 14,606 miliar menjadi 14,09 miliar US dollar. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya ekspor non migas 1,2% yaitu menjadi 13,26 miliar US dollar menjadi 13,42 miliar US dollar. Sementara jika dibandingkan dengan Maret tahun lalu periode 2019, ekspor non migas juga meningkat 3,38%. Adapun produk ekspor yang mengalami peningkatan nilai di Maret 2020 ini dibanding Februari, antara lain adalah biji logam, ya, biji logam besi dan baja, kertas dan karton, serta mesin dan peralatan mekanis. Ya. Sementara pada periode Januari-Maret 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, produk ekspor yang mengalami peningkatan nilai diantaranya barang tekstil, ya, besi baja, mesin dan perlengkapan elektrik serta mesin dan perlengkapan mekanis lainnya. Jadi memang dengan situasi yang sekarang ini kita ada peningkatan non migas di situasi ini. Jadi memang ada poin karena peningkatan volume. Tapi proyeksinya untuk kuartal berikutnya, bulan-bulan ke depan ini? Ya, kalau dengan beberapa bulan ke depan, ini saya melihat dengan situasi ini karena tetap berjalan. Ini kan sudah di luaran ini juga, di luar negeri ini kan beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Tapi tetap proses impor dan ekspor kita tetap berjalan. Artinya apa? 2-3 saya optimis akan sama. Ya, paling tidak beda jauh. Adapun produk ekspor yang mengalami peningkatan pada bulan Maret ini dibanding Februari bulan lalu itu antara lain adalah biji logam, ya, terus kemudian besi dan baja. Nah, ini kertas dan karton, ya, meningkat sekitar 15,02%. Itu meningkat karena ada negara baru yang sebagai konsumennya? Jadi di sini peningkatan memang udah ada kerjasama, ya, kebutuhan otomatis di balik ini semua produksi industri ini kita galakkan. Di luar juga mungkin industri ya, semuanya demand-nya tetap naik. Hanya keadaan sekarang memang sebenarnya situasi sekarang ini COVID ini 19 ini kan dari Tiongkok, ya, beberapa yang lain-lainnya negara juga membutuhkan. Nah, inilah kita salah satu yang memang diuntungkan sebagian dari situasi ini juga. Namun karena situasi ini pergerakan orang ini dibatasi, otomatis tidak hanya di Indonesia, di luar, jadi lambat dan memang paling dekat sebagian dari kita ini yang memang ada proses yang cukup luang. Gitu. Tadi produk lainnya apa lagi, Pak? Jadi selain ini tadi mesin, ya, peralatan mekanis, ya, meningkat itu yang sekitar 9,08%. Nah, ini hal-hal ini yang memang dianggap cukup. Peralatan mekanik itu peralatan berat atau perkakas rumah tangga atau? Tidak, ini jadi begini, ini berkaitan dengan kertas tadi, ya, kertas serta mesin yang berkaitan peralatan mekanis ini kan ada hal-hal yang memang mereka dibuat di kita.
Nah, selain itu memang produk ekspor yang mengalami peningkatan itu selain ini adalah tekstil. Tadi yang saya bilang sebelum ekspor yang barang tekstil ini meningkat 189,6%, jadi besi baja juga 38,38%, ya, dan perlengkapan elektrik ini meningkat 24%. 24,77% dibandingkan itu periode dari Januari sampai Maret. Artinya apa? Memang kondisi kita ini ekspor ini dianggap cukup bagus ya. Artinya pada bulan ini surplus. Gitu. Nah ini kalau tren untuk 3 bulan ke depan proyeksinya seperti apa? Saya rasa nggak jauh-jauh. Nggak akan jauh. Saat ini akan. Jadi artinya ini hal-hal ini tidak akan terganggu karena kita juga kan kayak biji besi ini dan lain-lain ini kan industri ini jalan. Karena kita juga menggiatkan industri bahan pokok ini tetap kita dukung, makanya dengan situasi COVID ini arus barang tidak boleh terganggu. Pengiriman barang dan sebagainya, dan di daerah pun tetap industri ini menjalankan dengan protokol kesehatan, social distance dan lain-lain ya. Nah ini tetap jalan. Selama itu masih cukup aman. Pak, terakhir Pak, saya kan Bapak sebagai pejabat baru di kementerian lain juga pejabat baru, mungkin menemukan chemistry yang baru juga. Ini terkait hubungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog ya, yang kita tahu bersama mungkin di masa lalu hubungannya boleh dibilang kurang harmonis, ada semacam terjadi gesekan atau ketegangan semacam itu. Lalu sekarang seperti apa Pak kondisinya? Ya saya meyakinkan begini, dengan sekarang ini di antara kementerian dengan pejabat lain, kita ini sinergi. Jadi tidak ada gesekan atau apapun ya. Saya dengan kementerian juga menjalin baik, dengan Bulog juga baik ya. Artinya tidak ada gesekan apapun, kita ini sahabat. Dalam hal ini ya memang komunikasi ini penting. Jadi kadang-kadang kan kalau tidak komunikasi ini menimbulkan persepsi yang salah. Kalau kurang komunikasi, jadi misunderstanding, miskomunikasi. Tapi ini tidak. Jadi kalau apapun kadang-kadang kemarin kita juga selalu berkomunikasi dengan abang saya Kementerian Pertanian ya. Ini cukup baik. Kalau ada beberapa hal kita saling komunikasi. Kalau dilihat kelihatannya, oh ini ada perselisihan, padahal tidak. Jadi kita langsung, bang ini apa? Atau saya pun dipanggil, ini kita bersahabat dan beliau pun juga saya respect ya. Artinya tidak ada masalah sama sekali. Dan dengan demikian kita juga bisa kerja nyaman. Artinya apa? Di lapangan ini kan kita pasti ada sesuatu yang kita bisa selesaikan. Masalah itu tidak ada yang bisa kita pecahkan. Kita pecahkan bersama. Apalagi di tengah virus COVID ini, kita harus gotong royong, saling bahu membahu, saling kerjasama. Juga termasuk di masyarakat kita juga. Jadi tidak bagi saya itu tidak ada melihat sana, dan ini kita harus bekerja lebih baik, berkomunikasi juga lebih baik. Oke, makasih banyak Pak Agus. Detikers, demikian bincang-bincang kami dengan Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparpanto. Ada beberapa poin dari paparan beliau yang menarik untuk kita garis bawahi, bahwa beliau menjamin pasokan sembako dalam beberapa hari ke depan, khususnya selama Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri Mei nanti, dijamin akan cukup untuk kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Di luar itu, Pak Agus tadi memaparkan bahwa neraca perdagangan RI selama Februari-Maret mencatatkan tren yang positif. Selain itu, tadi juga sempat disinggung bahwa hubungan antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik yang sempat kurang harmonis di periode sebelumnya, kali ini hubungan di antara mereka berlangsung harmonis dan sinergis. Kita jumpa kembali
dengan isu dan narasumber yang lain.